Selamat datang pada kursus Internet of Things Fundamental tentang tema Connecting Things. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 5 yaitu IoT Application in Business. Baik, adapun subbab materi yang ingin kita kaji pada pertemuan kali ini ada 3 poin. Jadi yang pertama adalah sistem Cisco tentang IoT, jadi menjelaskan bagaimana peralatan software dan juga layanan yang diberikan oleh sistem IoT dari Cisco, kemudian aplikasi industri Internet of Things, kemudian dunia nyatanya ya terkait mengenai sistem IoT itu sendiri. Baik, 5.1 Cisco IoT System. Jadi menghubungkan hal atau beberapa atau sesuatu, yaitu memungkinkan hal-hal dapat diakses melalui internet yang secara historis belum pernah dilakukan, seperti misalkan peralatan rumah tangga, kemudian mobil, sensor, dan juga banyak lainnya. Aplikasi industri membutuhkan tingkat keandalan yang lebih tinggi. Kemudian konvergensi network dan juga segala sesuatunya. Jadi banyak hal yang saat ini terhubung menggunakan kumpulan jaringan yang bersifat independent network ya. Kemudian jaringan yang independen lebih sulit untuk dimasukkan ke dalam Internet of Things. Jaringan yang akan mendapatkan manfaat dari konvergensi misalkan seperti mobil, kemudian bangunan-bangunan tinggi, kemudian juga bukan bangunan tinggi, office building ya seperti pemanas, kemudian ada AC, layanan telepon, dan juga keamanan dan juga pencahayaan, penerangan. Kemudian jaringan terkonvergensi adalah jaringan yang kuat, mencakup kemampuan seperti keamanan, analisis data, dan juga kemampuan dari sistem manajemennya itu sendiri. Jadi di sebelah kanan merupakan konsepnya sebuah jaringan secara utuh gitu ya, untuk menerapkan konsepnya IoT itu sendiri. Jadi mulai dari daya, data, video, physical network, tadi ini heating, ventilation, dan juga air condition, dan juga telepon. Jadi semuanya nanti akan terhubung ke dalam sebuah konvergensi network. Selanjutnya adalah menghubungkan dan mendigitalisasikan industri. Jadi mesin to mesin memungkinkan komunikasi antar mesin ke mesin, M2M, bisa terjadi di mobil dengan suhu sensor suhu ya maksudnya, kemudian juga oli gitu ya, bisa saling berkomunikasi pada head unitnya atau onboardnya. Kemudian tantangan untuk menghadapi berbagai hal, seperti bagaimana cara mengintegrasikan jutaan thingsnya itu dari berbagai macam vendor yang berbeda, terus bagaimana cara mengintegrasikan sesuatu hal yang baru ke dalam infrastruktur yang sudah ada, kemudian bagaimana cara mengamankan perangkat yang baru ini. Jadi setiap masing-masing memiliki level tingkat keamanan yang berbeda-beda juga. Kemudian ada 6 pilar dari Cisco IoT System ya. Yang pertama, menggunakan sekumpulan produk dan teknologi baru dan yang sudah ada untuk mengurangi kompleksitas digitalisasi. Nah ini model 6 pilar, ada network connectivity, fog computing, security, data analytic, manajemen dan automasi, application enablement platform. Kemudian dukungan IoT pada industri seperti peralatan konektivitas jaringan yang berbeda-beda bergantung pada jenis jaringannya. Jadi Cisco mampu ya terhadap peralatan ini yang berbeda-beda. Kemudian
perangkat yang dapat digunakan untuk menyediakan konektivitas IoT ke jaringan rumah dan juga berbagai macam industri. Jadi selain rumah juga Cisco juga mampu untuk mendukung terhadap dukungan industri. Kemudian perangkat IoT device, router gitu ya, kemudian saklar, kemudian wireless dan juga jaringan-jaringan network yang embedded. Jadi perangkat-perangkat ini mendukung berbagai macam antar komunikasi seperti Ethernet, serial, seluler, WiFi, radio frekuensi dan juga LoRaWAN. Untuk control plan, data plan dan juga manajemen. Jadi control plan adalah otak dari sebuah perangkat yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian data plan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima data dari perangkat lain dan meneruskannya ke perangkat berikutnya. Manajemen plan jadi memungkinkan koneksi untuk mengubah konfigurasi atau memperbarui perangkat lunak yang berjalan di dalam sebuah perangkat. Kemudian untuk mengamankan sebuah control plan, data dan manajemen plan pada IoT. Jadi yang pertama adalah mengamankan bidang data plan dengan mengamankan data yang terletak pada sebuah jaringan. Kemudian mengamankan control plan yang berkaitan dengan mengamankan perangkat itu sendiri ya, misalkan seperti dengan menggunakan password dan juga enkripsi data. Selanjutnya adalah mengamankan bidang manajemen yang diamankan dengan memperbarui perangkat lunak atau software dan juga firmware dengan patch yang paling terbaru. Selanjutnya adalah mengamankan bidang atau kontrol plan, data dan juga manajemen plan. Jadi beberapa rekomendasi, misalkan pastikan perangkat IoT baru dapat diperbarui dengan mudah. Kemudian membeli dari produsen yang ternama. Jadi jangan kalau seandainya perangkat-perangkat banyak misalkan ya produk-produk dari Cina dalam tanda kutip, tapi tidak semua produk Cina juga jelek ya. Ada merek yang mungkin masih baru dan kita masih belum tahu gitu. Karena hati-hati terhadap firmware ya, kalau seandainya firmware-nya sudah disisipi malware ataupun ada orang yang mampu meremote sesuatunya dari jarak jauh, itu bisa membahayakan keamanan data ya. Kemudian disegmentasikan perangkat IoT ke jaringan atau VLAN yang berbeda, kemudian update secara berkala, kemudian default password seperti username dan password harus segera diganti. Nah ini seperti perangkat-perangkat default yang kalau kita beli password modem atau access point biasanya sudah disediakan IP default dan juga username dan passwordnya itu harus segera diganti. Kemudian ada batasi akses manajemennya, jadi nggak semuanya orang bisa masuk, misalkan hanya orang admin saja yang boleh masuk ke dalamnya. Kemudian matikan semua layanan yang tidak diperlukan, jadi hanya layanan-layanan yang aktif saja ya yang hanya diberikan. Selanjutnya adalah mengamankan segala sesuatu hal terhadap dari sisi keamanan. Jadi IoT memperkenalkan model-model serangan yang sangat terbaru ya. Jadi mungkin sebelumnya sudah diantisipasi, tapi karena perkembangan zaman juga jenis-jenis serangan juga dikembangkan menjadi lebih canggih lagi. Kemudian keamanan pada Cisco IoT System menawarkan solusi keamanan cyber yang bersifat scalable. Jadi artinya kalau seandainya ada sesuatu hal yang baru, ya
Cisco akan melakukan upgrade security juga ya. Nah, misalkan firmware-nya diupdate kah gitu ya, atau nggak memberikan tutorial di forum atau komunitas untuk mengantisipasi terhadap keamanan, celah keamanan yang paling baru. Selanjutnya adalah solusi keamanan cyber meliputi keamanan teknologi operasional. Selanjutnya adalah keamanan IoT network dan juga keamanan IoT secara fisikal. 5.2 tentang industrial IoT application. Jadi IoT industri dan juga market dibagi menjadi dua bagian. Jadi yang pertama adalah horizontal market. Jadi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan umum atau serupa untuk berbagai industri. Selanjutnya adalah perusahaan keamanan, teknologi informasi dan juga keuangan ya, adalah contoh industri yang beroperasi pada pasar horizontal. Sementara untuk yang pasar vertikal adalah menawarkan barang dan jasa kepada sekelompok pelanggan atau dengan kebutuhan khusus. Jadi kalau horizontal tadi nih ya, misalkan kelas-kelasnya adalah ya, industri ya. Sementara kalau vertical market langsung kepada konsumen. Jadi seperti otomotif, kemudian banking, education, healthcare, retail, dan teknologi yang bersifat vertical market. Kemudian solusi yang terintegrasi, jadi IoT menciptakan peluang baru untuk berinteraksi dan hubungan antara berbagai perangkat yang saling terhubung. Kemudian IoT adalah tentang integrasi berbagai perangkat secara keseluruhan dengan pendekatan yang secara holistik. Selanjutnya adalah integrasi perangkat dan sistem menciptakan sebuah peluang bisnis baru dan juga pengalaman user experience-nya juga ya terhadap konsumennya. Kemudian internet industri adalah mengintegrasikan berbagai macam mesin, sensor dan juga perangkat lunak yang mendukungnya satu sama lain. Kemudian contohnya adalah mobil tanpa pengemudi dari sistem yang berbeda untuk dikendarai dengan aman. Selanjutnya adalah penerapan yang paling umum adalah pemeliharaan secara prediktif. Sensor yang digunakan pada train, kereta api, pesawat dan juga peralatan-peralatan besar yang melacak operasional jamnya ya, terus kemudian mesin-mesinnya juga, faktor lingkungan dan kapan harus menentukan sebuah peralatan itu sudah harus bisa ditentukan. Kemudian poin yang terakhir adalah 5.3 tentang sistem IoT pada dunia nyata. Healthcare, jadi kesehatan, tantangan pada kesehatan, populasi yang semakin berkembang gitu ya, kemudian layanan permintaan yang cukup tinggi, kemudian kekurangan dalam spesialisasi medis ya, jadi tenaga medis karena jumlah penduduk yang besar gitu, kemudian tenaga medis juga berkurang, ditambah lagi ya misalkan jenis-jenis penyakit juga yang sekarang sudah makin meningkat ya modelnya. Kemudian meningkatnya biaya perawatan kesehatan juga. Selanjutnya adalah solusi Cisco, disebut dengan care at a distance. Jadi memiliki seperti Cisco Extended Care, kemudian ada Cisco Telepresence untuk kesehatan, kemudian Cisco Webex juga ya untuk kesehatan. Jadi ini adalah tawaran-tawaran dari Cisco yang ditawarkan. Kemudian solusi untuk alur kerja terhadap clinical ya, misalkan seperti Cisco
Cisco Virtual Patient Observation, kemudian Cisco Patient Connect, Cisco Healthcare Intelligence, kemudian ada Cisco Context Aware atau Location Aware, Digital Media Suite ya for Healthcare. Jadi banyak juga sebenarnya yang diberikan oleh Cisco terhadap sistem. Cisco Healthcare Management, ada Cisco Service dan juga ada Cisco Medical Grade. Kemudian untuk isu smart city, jadi tantangan yang dihadapi pada kota-kota modern saat ini adalah overcrowding, terlalu padat jumlah populasi penduduknya, terus meningkatnya polusi, kemudian juga kemacetan lalu lintas, tempat parkir yang tidak memadai, kemudian tidak terjadinya efisien terhadap penerangan jalan, penggunaan air gitu ya, dan juga sampah-sampah gitu. Kemudian perlu pertumbuhan yang berkelanjutan, kemudian juga tekanan untuk menyediakan kota yang lebih aman dan juga terjamin. Kemudian batasan anggaran dan juga sumber daya. Nah, ini adalah tantangan yang dihadapi di modern city. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh Cisco, jadi segmen pelanggan kota termasuk warganya seperti pengunjung, mitra bisnis, industri dan juga operasional kota. Kemudian kota pintar harus memenuhi kebutuhan segmen-segmen yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan misalkan seperti penerangan, kemudian juga pusat operasi, parkir, keselamatan dan juga keamanan, lalu lintas, wifi dan lain sebagainya. Jadi untuk kasus ini video ya, jadi kita perlu ada smart city di Hamburg, Jerman, kemudian smart connected wifi, jadi menghubungkan orang, data, perangkat untuk melakukan proses dan juga layanan terhadap sebuah kota. Jadi Jakarta sendiri misalkan sudah terpasang ya ribuan CCTV, jadi dan terkonekti dan terhubung pada traffic center manajemen gitu. Jadi semuanya bisa dihandle dalam satu pantauan lokasi. Selanjutnya adalah memberikan proporsi nilai yang disediakan oleh Cisco Smart Connected Wi-Fi, jadi untuk konsumen seperti citizen service atau layanan warga, kemudian city service, layanan kota, layanan bisnis, ya perdagangan dan juga lain sebagainya. Cisco Smart Connecting pada pencahayaan, jadi sistem berbasis standar untuk mengumpulkan berbagai macam data dari lingkungan, kemudian mengumpulkan misalkan tingkat kelembaban, CO2, O2, UVA, UVB gitu ya, gerakan, video, suara dan sebagainya itu terhubung. Kemudian mengurangi konsumsi energi kota yang dipakai di kota secara drastis. Jadi kalau tidak dipakai dimatikan saja. Kemudian meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kendaraan warga gitu. Jadi mungkin nanti suatu saat kecepatan itu juga dikontrol ya oleh sistem. Kemudian meningkatkan situational awareness, kesadaran situasional, kemudian kolaborasi secara nyata juga dan pengambilan keputusan di seluruh instansi kota. Kemudian menambahkan inovasi IoT cerdas berbasis sensor ke transportasi, utilitas, keselamatan publik dan juga terhadap pemantauan lingkungan. Smart City Connected terhadap parkir dan juga lalu lintas. Jadi kota pintar dapat melakukan penyederhanaan terhadap parkir dan juga meningkatkan flow dari sebuah lalu lintas ya. Kemudian City Smart Connecting juga pada Cisco
dia memberikan layanan terhadap warga yang bersifat real time terhadap kesediaan layanan parkir, dan juga memungkinkan mereka untuk memesan ruang terlebih dahulu dengan menggunakan perangkat mobile. Jadi kalau mau parkir ya misalkan harus reservasi dulu gitu ya, itu juga mungkin dilakukan. Selanjutnya adalah smart connecting untuk pusat operasi ya. Jadi kota-kota semakin mencari tampilan data yang disesuaikan, diintegrasikan, dan memiliki sistem single pusatnya secara sendiri gitu ya, tanpa dia harus bercabang dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian Cisco Smart Plus Connected Operational Center juga menampilkan data sensor, peta, dan video di suatu tata letak tertentu. Kemudian memungkinkan operator untuk mengontrol aktivitas dinamis yang melibatkan pemrosesan seperti gambar, video, data, dan juga alerts atau peringatan-peringatan. Tantangan di dalam smart grid ya, di bidang energi, misalkan peningkatan konsumsi yang cepat membebani penyediaan energi di berbagai macam negara. Nah, ini tantangannya. Kemudian ada juga tekanan yang meningkat untuk menggunakan sumber daya energi rendah karbon ya sebagai pengganti bahan bakar fosil. Jadi sepertinya misalkan sekarang sudah mulai berkembang mobil-mobil listrik gitu ya, untuk mengurangi penggunaan dari energi fosil. Kemudian diperlukan cara berpikir yang berbeda tentang tenaga dan cara penggunaannya juga. Kemudian solusi IoT pada sistem power grid, misalnya utilitas membutuhkan jaringan listrik yang lebih modern dan juga lebih agile ya, lebih gesit. Kemudian smart grid menyediakan interkoneksi yang lebih kompleks antara produsen, fasilitas penyimpanan, dan juga konsumen listrik. Selanjutnya adalah smart grid membawa ide atau gagasan konsumen yang menghasilkan listrik untuk diri mereka sendiri dan juga ke jaringan. Cisco memberikan solusi terhadap smart grid, misalkan seperti arsitektur grid blocks, kemudian connected grid service, field area network, transmission, dan juga substation, ada grid security, dan grid operation. Kemudian untuk menghubungkan manufaktur atau industri manufaktur, jadi harus terus-menerus mengintegrasikan teknologi inovatif baru ke dalam infrastruktur pabrik yang sudah ada ya. Kemudian beberapa jaringan teknologi operasional gitu ya akan menjadi masalah. Kemudian keragaman dan jaringan meningkatkan biaya dan juga kompleksitas. Selanjutnya adalah kurangnya integrasi menyebabkan berbagai masalah seperti operasi yang tidak efisien, kemudian slow respon, kontrol kualitas yang buruk, overhead tinggi, dan juga keamanan yang perlu diperhatikan. Kemudian solusi IoT untuk manufaktur. Jadi solusi IoT menghubungkan orang yang tepat ke informasi yang tepat juga. Kemudian sensor yang terhubung memberikan tingkat visibilitas yang unik ke dalam operasi pabrik dan juga rantai pasokan. Kemudian data yang dikumpulkan berkontribusi untuk mengidentifikasi tren, hubungan, mengungkapkan peluang, dan juga perbaikan. Kemudian misalnya perusahaan mobil sekarang menggunakan data sensor untuk memutuskan apakah kondisi yang memungkinkan untuk mengecat mobil atau tidaknya, misalkan ya. Kemudian
Cisco sendiri memberikan solusi dalam bidang manufaktur. Contohnya adalah peralatannya seperti Cisco Connected Factory, Connected Machine gitu ya, kemudian Cisco Secure Ops, Supply Chain, dan juga Cisco Communication and Collaboration Tools. Oke, kita sudah masuk ke chapter terakhir tentang kesimpulan 5.4. Sistem Cisco IoT mengandalkan 6 pilar, jadi seperti network connectivity, fog computing, security, analisis data, manajemen dan otomasi, application enablement platform. Security merupakan suatu hal yang penting ya pada bidang industri, karena untuk memastikan data, kontrol, dan juga manajemennya berjalan dengan aman. Selanjutnya adalah IoT juga tersebar di model vertikal dan juga horizontal market. Connected healthcare, smart city, smart grid, connected manufaktur merupakan contoh-contoh sistem IoT untuk dunia nyata. Kemudian connected healthcare digunakan IoT untuk mendukung kesehatan sehingga dapat menyebabkan pengurangan biaya, kemudian meningkatnya produktivitas, mendeliver ya, mengirimkan orang-orang yang kesehatannya menjadi lebih baik. Kemudian proporsi nilai smart city yang mencakup terkait mengenai pencahayaan, operasi parkir, safety, keamanan lalu lintas, dan juga wifi. Jadi untuk yang smart grid juga akan membawa sebuah konsumen terhadap daya ya yang saling terhubung satu sama lain. Kemudian untuk manufaktur juga mengandalkan sebuah sensor untuk memberikan visibilitas ke dalam operasi pabrik dan juga aliran rantai pasokan. Oke, baik, terima kasih.